sepak bola di lapangan hijau. Siapapun lawannya, tetap fight sampai peluit akhir dibunyikan. Garuda di dada, tetap jaga mimpimu untuk lolos Piala Dunia. Oke. Ya, memang sangat mudah kita lihat bagaimana tinggal berhadapan dengan Marvin Bass. Of course, next game, new opportunities. We know our qualities in the team. It was an off day today, and we're going to show the next game what we were. Solino, what kind of a touch? Romani! Alhamdulillah ya, kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, ya maju terus. Kalau ini tadi kita kalah, kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. What kind of a touch? Romani! Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Setelah sempat digilas 1-5 dari Australia, Timnas Garuda kembali bangkit. Indonesia Raya mengemadi Gelora Bung Karno, Jakarta penuh bangga. Setelah gol oleh Romney, mengunci kemenangan dari Bahrain 1-0. Harapan menuju Piala Dunia kian terbuka dan optimis. Laga melawan China menjadi penentu tiket menuju Piala Dunia. Apa yang harus dilakukan sang legenda Barcelona, Patrick Kluivert, yang kini mengasuh Garuda? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya masih berbinar-binar sekarang karena kemarin semangat kita tumbuh kembali, optimisme kita tumbuh kembali, tapi tantangan masih ada di depan mata. Tidak boleh lengah. Seperti biasa, saya akan langsung undang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang pelatih sepak bola Bung Rahmat Darmawan. Nanti pertanyaan pertama ke Anda, Bung. Silakan. Kemudian Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola. Oh, sebelah sana, sorry. Silakan. Kemudian Bung Errol Iba, ex pemain Timnas PSSI. Bung Errol, selamat malam. Rico Ceper, pecinta sepak bola. Bung Rico, silahkan. Dan bersama para mahasiswa, kita sambut Bung Anton Sanjoyo. Oke. Baik, silakan. Pak Rahmat, emang kalau pelatih beda, nggak mau duduk, maunya berdiri terus. Anda pelatih Timnas juga, pengalaman luar biasa. Saya ingin tanya, apa yang bisa membuat optimisme rakyat Indonesia bahwa kita akan menuju 2026 Piala Dunia? Ya, kita kemarin di pertandingan pertama diperlihatkan bagaimana Indonesia bermain dan
semua pasti kita kurang puas di pertandingan lawan Australia. Ya. Tapi kemudian ada perubahan dan menurut saya disitulah terlihat bagaimana Patrick Kluivert juga menganalisa, kemudian melakukan diskusi dengan coaching staffnya, kemudian ada beberapa perubahan yang menurut saya sangat menentukan sekali. Apa perbedaan. Yang pertama, ada spesifik tactical yang dibuat. Ya, yang pertama sama, pola yang main tetap main 3-4-2-1 atau 3-4-3 itu sama. Ya, pertandingan lawan Australia dengan Bahrain. Kemudian yang spesifik tactical, kalau di pertandingan pertama kita punya central defendernya J.E. Jess, itu justru diminta untuk ketika attacking dia harus maju ke depan, masuk ke ruang midfield. Diubah berarti strategi ini ya? Tapi kemarin lawan Bahrain, ya justru JJ tidak boleh pergi, dia stay di sana. Kemudian yang berimprovisasi adalah dua central defender di kiri dan kanan, Rizky Ridho. Dan kemudian yang sebelahnya Hapner. Ya, jadi dua pemain itu yang diberikan improvisasi untuk dia pergi memberikan passing kepada pemain yang ada di depannya maupun dia direct pass ke dua winger kita. Kemudian yang kedua adalah perubahan mengembalikan posisi Kelvin Verdong yang sebelumnya dia main di central defender sebelah kiri, kali ini dimainkan di wingback kiri. Tujuannya untuk menambah serangan yang selama kita lihat lawan Australia hampir tidak terlihat. Ya, support dari second line terutama dari sisi kiri. Kemarin Verdong hadir dengan ini detail sekali loh, luar biasa. Pelatih beda banyak sekali dia membuat beberapa momen. Dan kemudian di sebelah kanan juga saya lihat Kevin Dix mulai berani karena juga yang berikutnya merubah satu DM kita, defensive midfield kita, yang sebelumnya Tom Haye dengan Nathan, kali ini Tom Haye berpasangan dengan Pelupesi. Dan Pelupesi punya penampilan yang menurut saya luar biasa di penampilan pertama dia karena dia mampu mengcover ketika Kevin Dix pergi dalam posisi attacking untuk dia mengcover, mengantisipasi serangan balik lawan. Karena yang di pertandingan pertama justru kekurangan kita adalah mengantisipasi jebakan lawan dengan menggunakan Australia counter attack lawan Australia. Sementara lawan Bahrain itu diantisipasi dengan tadi yang saya bilang J.I.J. tinggal plus dua pemain yang selalu bergantian untuk menahan. Boleh nggak saya katakan bahwa kemarin itu perubahannya cukup radikal? Saya pikir enggak. Cuma memang ada perubahan taktikal secara keseluruhan. Secara keseluruhan nih, saya garis bawahi ya. Yes. Yang pertama, kalau melawan Australia kita terlalu berani. Ke depan semua. Iya, kita nyerang high semua. press dan kemudian struktur defense kita nggak diperhatikan antisipasi counter attack lawan. Yang tadi saya bilang J.I.J. harus pergi. Di Bahrain, yang untuk Bahrain kemarin? Lawan Bahrain, sekarang kita lebih bijak dengan kita memang melakukan pressing tapi menunggu di middle third atau di sepertiga lapangan tengah. Oke, jadi ofensif nyerang tetap, tapi defensifnya di belakang tetap dijaga. Iya, dan sekaligus pemain depan menunggu, tidak lagi di high press. Dia turun hilang bola, dia drop back sampai middle third. Di sepertiga tengah kita bikin jebakan, kita bikin pressing, kemudian counter dan itu gol yang terjadi. Artinya begini, ini kita bicara ke depan nih. Iya. Untuk melawan Cina hanya perlu strategi. Kalau dari materi pemain, no doubt, nggak ada yang diragukan. Ya, saya rasa ada beberapa pertimbangan ya, ada beberapa pertimbangan yang perlu juga menjadi evaluasi ya, karena pasti itu pasti. Terutama tapi kemarin, kalau kita bicara simpelnya, sederhananya, pemateri pemain nggak perlu diragukan. Artinya ya oke lah, udah luar biasa. Tinggal strateginya yang tepat. Iya, saya rasa maka kita menang dengan Cina. Iya, saya yakin kita menang dengan China. Oke, kita tepuk tangan dulu. Saya yakin. Ya. Yakin saya kita bisa menang. Kalau menang dengan Cina artinya pasti Piala Dunia dong? Belum, masih ada babak playoff. Jadi kalau Jepang China kita nggak itu, hitung lah ya, Jepang terlalu berat mungkin. Belum tentu juga. Luar biasa. Belum tentu sama juga. Jepang bisa menang kita. Loh, kenapa tidak? Kan sepak bola apapun bisa terjadi ya. Jadi kita selalu yang paling penting adalah berusaha untuk membuat organisasi permainan untuk menang dulu. Saya pancing sebenarnya. Kalau Jepang udah lupain, tapi enggak juga. Luar biasa. Anak saya ke Bung Errol loh. Setuju apa yang disampaikan tadi Bung Rahmat? Kalau saya pribadi saya sangat setuju. Sangat setuju, oke. Padahal berseberangan loh nih, tapi setuju. Apa yang disampaikan Coach Rahmat, yang saya lihat pertandingan kemarin tuh
ada yang hilang. Ada yang hilang. Di Australia itu semangat bertanding, hilang akhirnya muncul kembali ketika lawan Bahrain. Semangat bertanding hilang setelah kalah kan waktu Ya, Australia. ya, benar. Tapi waktu sebelum kalah kan tidak. Ya betul. Ada yang hilang nggak itu? Sebelum bertanding lawan Australia, Ya. tapi ketika kalah lawan Australia saya lihat ada semangat fighting spirit untuk berkelahi itu hilang. Nah tapi begini, saya mau tanya, Anda kan pemain. Ya. Kalah menang itu pasti Anda udah ngalamin sering kali. Ketika ini penentuan ekspektasi publik begitu besar, kalah dengan Australia cukup jauh jaraknya, itu mental down banget dong waktu itu. Pasti. 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 Tapi bisa membalikkan keadaan dengan Bahrain itu bukan hal yang mudah. Yes, itu luar Anda bisa biasa. ceritakan nggak soal mental soal ini? Yang pertama, Gimana apa yang terjadi sepergolakan batin bagi pemain yang mengalami hal seperti itu? karena kalau saya pemain, kalah lawan Bahrain nggak ada lagi cerita. Kita mau playoff. Itu pasti. Lupakan. Ya, lupakan. Jadi ini pasti motivasi untuk kita bisa jaga asa, peluang kita untuk lolos ke fase berikut. Tadi kalau saya katakan oleh Bung Rahmat, Pak pelatih kita, lawan China itu yang diperlukan utamanya strategi. Materi pemain luar biasa. Anda setuju? Saya strategi, materi pemain dua-dua harus imbang. Oke. Karena materi pemain lawan Australia sama, tapi hasilnya tidak bagus. Maksudnya materi pemain dengan Australia sama? Kan levelnya sama-sama, yang main lawan Bahrain sama juga pemainnya. Tapi kan ada yang hilang, semangatnya itu yang hilang. Jadi tidak ada masalah, materi sama itu harus imbang, jadi Bang, biar sama-sama jalan. yang penting mental. Yes, Itu yang utama. ya. Mental pemenang. Mental itu harus kuat, walaupun saya misalnya lawan Jepang, saya tahu jauh berbeda kelasnya, tapi kita harus fight. Fight dulu. Jangankan Cina, dengan Jepang pun bisa lewat Jepang dengan Indonesia. Bisa, Luar biasa. insya Allah. Jepang bisa lewat? Bisa. Poinnya jauh banget loh. Nanti pemain cadangan yang main bang. Maksudnya? Kan udah lolos Jepang nih, siapa tahu. Oke, oh, Tapi bisa, tetap Jepang akan optimis. ngirim pemain cadangan. Bisa, Disitulah Insya Allah. celah kita untuk menang. Nah, insya Allah. Tapi Oke. mau lawan inti, karena kalau menang lawan Jepang, otomatis kita lolos ya. Kalau menang lawan ambil poin 3 berturut-turut, insya Allah bisa lolos otomatis. Cina menang, Jepang menang, lolos pasti. Insya Allah. Luar biasa. Oke. Ada pertanyaan begini. Kadang-kadang mental yang terlalu bangga juga membahayakan. Yes. Posisi sekarang kalau dari pemain dari 1-5 ke 1-0 luar biasa. Terbang tinggi, itu membahayakan. Tapi cukup jauh ke Juni nanti ya, tanggal 5. Maka cukup waktu untuk tetap itu. Bagaimana apa yang harus dilakukan agar mereka jangan terbang tinggi, terlena? Tetap rendah hati dan semangat. Jangan karena sudah lawan Bahrain menang, sama Cina anggap remeh, jangan. Tetap harus sama. Saya mau tanya ke mahasiswa. Jepang dan Cina bisa dikalahkan, Anda punya keyakinan? Timnas? Bisa? Sebelah kanan bisa? Tengah bisa? Kiri bisa? Kita dengarkan Bung Anton Sanjaya, nanti setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi. Kemarin ada sempat Cywar ya, secara psikologis diserang oleh pelatih Bahrain yang Dragan Talaic. Kita dengarkan apa yang disampaikan. I'm monitoring and I'm watching too many games of Indonesia. But wallah, every time two new one, but not from Indonesia. Coming from Holland, coming from England, coming from... Wallah, Habibi, you have 300 million people when you are bring players from Holland, Habibi. Okay, that's good, but we respect them too much. And believe me, I don't take care about this game, what you play against Australia. This is not really picture of your team. We know that. We are coming with full respect, but we are coming with full confidence to win the game. Ya, ini biasa mungkin dalam sepak bola, saring menyerang jantung, motivasi lawan. Ya. Tapi saya ingin tanya ke Bung Riko dulu. Kenal sama pelatih ini? Orang mana ya? Ya,
Kalau nggak salah dari Condet apa Gadok Ciawi gitu. Yang nggak dari sana, dari negara tetangga juga lah. Kalau Anda lihat ini gimana pernyataan dia? Biasa, kalau nanti Cywar biasa. Jadi, di bola biasa itu ya? Biasa, bahkan kita juga bahkan ini jangan yang sekelas dunia gitu. Kita kadang-kadang yang kelas-kelas bawah. Cuma kita masyarakat di tarkam-tarkam kampung kadang-kadang baru salaman aja bahkan ini. Nggak sekadar pelatih bercandaannya. Halo salaman, oke pemain salaman. Kalau bahasanya sama nih ya, kalau kita pakai bahasa Inggris atau itu. Awas kaki lu patah ntar. Gitu. Kaki lu patah. Kita berusaha serem amat bang. Apa nggak Cywar tuh? Pas main biasa aja. Padahal seringkali itu yang tingkat-tingkat mau berpendidikan kayak mau enggak. Tapi namanya kan bercandaan di masyarakat ini ya. Kaki lu tak patah lu. Salam ih serem kali ini. Jadi kalau kayak gini kan mungkin juga menutupi kegelisahannya. Dia sebenarnya udah gelisah? Iya mau dari Belanda mau dari planet lain ya udah. Kenapa? Ya udah main aja gitu. Oke. Ya gitu. Kalau berani ya udah ayo main aja. Kan juga ada wasit yang netral, yang itu nanti kan ketahuan hasilnya. Kita sempat dizalimi waktu itu di Bahrain ya waktu itu ya. Iya. Ya. Sama wasit yang itu ya, gondrong. Alkaf ya betul. Iya. Overtime-nya lebih waktunya. Dugaan begitu. Oke, dan hal seperti ini kalau dari isinya nggak ada masalah. Artinya apa yang disampaikan itu kemudian yang jadi perdebatan juga sebenarnya di Indonesia. Ya kenapa? Ya Cywar betul kata. Dan menurut di dunia bola mungkin ya kalau ini biasa banget sih. Teman-teman juga ini pemain-pemain juga kan biasa main juga di Eropa yang mungkin secara kualitas bola juga lebih baik ya. Mendengar pengaruh gini, Cywar tekanan. Belum lagi di luar itu juga ekspektasi mungkin tadi masyarakat. Jadi kiri kanan takutnya kalau nggak kuat-kuat mental juga kan. Ini materi udah mewah, pelatih gerombolannya serombongan 10-12 orang baru gitu ya. Udah gak proses lagi kan, habis ganti STY kan emang mau menang gitu. Ujung-ujung ekspektasi ketinggian, belangsak tuh di sana. Saya sempat bahkan diajar, saya bilang sama Toel di radio, saya bilang jadi kayak ini jadi seolah kayak Toel kedua. Gara-gara saya dibilang kadang ini lawan Australia di sana maksimal seri bawa poin 1 udah bagus. Maksimal sih. Anda sempat ngomong gitu? Iya. Dan dibully? Pertimbangannya banyak. A, B, C, D. Ini kan pribadi boleh ya. Iya. Saya ungkapkan A, B, C, D alasan kenapa sama dengan saya bilang itu. Tiba-tiba besoknya kejadian. Blank begitu ya. Baru pada nelfon, iya sorry ya. DM, iya sorry ya. Nggak cuma faktor jet lag, capek, chemistry belum kebentuk. Pemain yang jujur yang dinaturalisasi juga tanpa meremehkan ya. Kita kan ambil dari negara, dari Belanda, diaspora segala macam bukan level A bang. Itu juga kita mesti pertimbangkan. Bukan maaf nih misalnya ambil dari Perancis ada dari Indonesia tapi Kylian Mbappe umpama. Neymar gitu dinaturalisasi. Ini grade-nya kayak zaman Irfan Bahdim. Ya kalau masuk di sana ya udah main aja di timnas Belanda. Itu mesti diperhitungkan. Faktor jarak tempuh latihan cuma 2-3 hari. Yang dihadapi lawannya juga peringkatnya 20-an di ranking FIFA. Kita masih 120-an. Bahrain mungkin baru 80-an mungkin itu. Nah hal-hal kayak gini Australia udah banyak kebentuk. Kita gerombolan umum mungkin baru, ekspektasinya tinggi. Wah gitu. Di sana bukan kalah, dilumat kan. Waktu lawan Cina, saya lihat yang paling seneng tuh masyarakat ketika lawan Cina di sana dan lawan Australia. 2 itu doang yang kayaknya cakep banget tuh. Awal-awal bahkan ball position menang sekali. Beda waktu kita Bahrain, waktu Arab Saudi segala macam. Tapi main cakep, nggak cakep untuk hasil. Waktu lawan Cina dan lawan Cina 2-1 ya kalau nggak salah. Kemarin Arab Saudi, Australia berani banget pokoknya lah itu. Tadi Bang Errol juga udah bilang ya itu. Kemarin lebih banyak memang evaluasi yang dilakukan. Tadi Coach RD jelasin begitu detail dan sepaham banget untuk itu. Akhirnya ada perubahan. Dan ingat juga tanpa bermaksud apapun gitu ya. Bahrain juga kan tentu berbeda dengan Australia. Bahrain habis juara Piala Teluk kemarin juga bukan habis ganti pelatih kenceng tuh. Auranya lagi kenceng. Tapi tetap ini peringkat 80 Bahrain tanpa mengecilkan arti kemenangan timnas ya. Kita sangat senang banget. Saya nonton di GBK sampai jungkir balik. Seneng banget karena timnas Garuda gitu ya. Tapi jangan juga lupakan bahwa Bahrain ini 80-an misalnya. Karena strategi mungkin yang keliru nanti kan Bung Toel ada Bung Anton juga. 80-an dibanding Australia yang 24-an. Ya peringkat-peringkat ini kan juga jangan optimis harus banget. Kalau kita nggak optimis macam mana pula gitu. Jadi optimis harus. Tapi kalau saya selalu gini, optimis harus tapi jangan dikesampingkan yang namanya realistis. Dengan apa yang ada segala. Kabarin dong, optimis oke, realistisnya apa? Iya, ya realistis tadi. Ya kalau yang di sana kalau menurut saya gabung juga baru 2-3 hari. Capek, chemistry belum kebentuk.
Dibanding Australia udah nggak begitu banyak bongkar Ini pasang. Australia, tapi Bahrain kan menang. Ya makanya kan ada perubahan tadi Coach RD. Main di kandang, Chemistry atmosfer kan berbeda. juga nggak beda jauh, maksudnya dari jarak waktunya. Ya cuman 4-3 hari ya kesini. Iya. Perubahan taktikal kalau saya lihat kata-kata Coach RD bener banget. Ridho dari awal main mungkin seperti itu. Pelupesi udah sebagai penyeimbang. Pemain seolah nggak punya peran. Kayak Sergio Busquets kalau di Barcelona. Saya lihat kalau di Barcelona orang tanya Xavi, Iniesta, Messi. Xavi, Iniesta tengah. Busquets ini kan luar biasa sekali. Nah ini ada di Pesi kemarin. Pelupesi. Jadi Tom Haye bisa, Marcelino, banyak perubahan yang dilakukan. Ratnar udah balik lagi, Orat Mangun main kan. Tadi kan karena akumulasi kartu. Justin Hubner juga udah kembali di posnya. Jay sudah duet lagi sama Rido. Untungnya bukan Rido Roma Irama. Nyanyi dia. Coba. Ya tapi artinya klasik, udah on the track. Bukti juga udah menang setengah juga ada perubahan ya Coach Ede. Saya nggak tahu kalau masyarakat melihat, mungkin mempertahankan babak kedua kita hampir habis keserang kemarin ke tengah setengah lapangan. Tom Haye mungkin udah mulai letih, udah ganti. Kambuaya masuk, Ivar Jerner masuk, Kambuaya masuk. Nggak terus memaksakan untuk jadi 2-0, 3-0, 1-0 juga belum aman. Tapi melihat mungkin ya, nggak ambisi tinggi, pressing di atas terus, ambil terus, counter. Ya udahlah, kita lebih realistis. Saya lihat evaluasi pelatihnya mungkin lebih udah dipertahankan, diperkuat aja lah. Udah gitu Rido malah terakhir sakit, pergantian pelatih udah habis. Pergantian pelatih pemain sudah jatahnya kuota habis. Jadi lebih realistis tadi strateginya. Ya udah, ini tahan aja 4 menit. Plus yang saya suka nih dari Indonesia yang ngambil quote and quote strateginya Bahrain kemarin. Kita yes, banyak guling-guling. Itu kan Bahrain pokoknya kalau ketinggalan negara Arab ini guling-gulingnya banyak. Kalau lagi leading, maaf terbalik. Kalau lagi menang banyak dramanya lah. Tapi kalau kalah, cepet sekali. Rido sempat dalam hati saya, udah Rido tiduran yang lama kalau besok kalau bisa sampai hari Sabtu sampai Lebaran di situ. Jadi ada beberapa ya perang Cywar juga strategi. Jadi udah nggak buru-buru bangun, mungkin ada strategi lain yang dipakai yang ngacoin juga kan istilahnya gitu. Jadi yes udah bagus nih gitu. Oke. Bung Joy, jawab ini tadi juga ke depan ya. Kita bicara Jepang dan China. Anda punya bayangan sedikit soal itu nanti? Cina tidak sebagus yang kita bayangkan. Cina nggak sebagus yang kita bayangkan? Sebagus yang kita bayangkan. Waktu kita kalah di Cina itu ya kecelakaan. Ada miskomunikasi di lini belakang. Artinya kalau nanti dengan Cina, opportunity-nya, kesempatannya besar banget. Besar. Untuk menang. Oke. Besar. Jadi gini, kita harus ngelihat tim Indonesia kali ini dengan perspektif yang lebih luas. Ketika melawan Australia seperti Rico Ceper bilang, itu kan sebetulnya suasananya, situasinya sangat tidak ideal. Anda bayangkan, Jai Itzdes itu baru datang tanggal 18 malam. Ya, bergabung, berlatih bersama tanggal 19. Ya, ketemu dengan tim yang lainnya. Patrick Kluivert dan kawan-kawan baru ketemu seluruh pemain pada tanggal 19 Maret untuk bertanding pada tanggal 20. Ya, terlepas dari semua kontroversi pada pertandingan melawan Australia yang kalah 1-5, kan sebetulnya secara taktikal awal kan benar. Kenapa saya bilang benar? 3-4-2-1 walaupun di belakang itu formasinya agak aneh karena tidak ada Rizky Ridho. Tetapi 15 menit pertama ada 2 peluang bersih yang didapatkan oleh Indonesia karena Australia tertekan. Pertama sundulan Jai yang ditepis, yang kedua adalah penalti Kevin Dix. Saya selalu bilang kalau itu jadi gol, salah satu jadi gol, itu hasil pertandingan akhir bisa berbeda. Ada momen-momen di mana dalam sepak bola, Coach Rahmat pasti tahu, Errol pasti tahu, dalam sepak bola. Kalau dalam cabang olahraga lain itu sering. Dalam sepak bola ada momen-momen di mana satu kejadian bisa mengubah seluruh hasil. Terakhir Kolo Muani, Piala Dunia 2022. Kalau itu gol yang juara bukan Argentina, yang juara adalah Prancis. Gitu loh. Ini sama saya artikan, kalau Kevin Dix gol itu, penaltinya, Australia runtuh itu. Nah, karena 2 peluang bersih setelah menekan tidak menjadi gol, saya lihat memang pemain-pemain Indonesia terburu-buru. Keburu asyik menyerang dan
meninggalkan lini tengah terutama. Lini tengah yang biasanya intercept, tackling, ambil bola duluan kalau keserang itu bolong. Lihat kan gol pertama dari penalti, gol kedua apalagi kita lihat. Gol ketiga hampir sama, itu gol ketiga Jai Isdes, siapapun yang ada di belakang freezing dia. Membeku. Kenapa? Jet lag. Dia baru terbang dari Italia ke Sydney, terbang 18-20 jam. Ya kan? Lalu besoknya dia harus berlatih, besoknya dia main. Secara umum chemistry-nya memang belum ada. Berbeda dengan Australia, hanya 6 atau 7 pemainnya yang main di Eropa. Mereka sudah berkumpul 1 minggu. Berbeda banget gitu loh. Jadi kalau saya lihat kekalahan 1-5 itu bukan Indonesia kemarin itu. Nah terlihat betul kan secara taktikal kemarin memang nggak terlalu beda juga. 3-4-2-1. Cuma ada Rizky Ridho di sana. Dan saya harus katakan ada 2 missing link, ada 2 keping yang hilang. Selama ini adalah sektor striker, yang striker murni, yang sekarang kita punya oleh Romeni, dan gelandang bertahan yang sekarang kita punya Joey Pelupesi. Nah itu yang kemarin menjadi inti sebetulnya permainan. Di luar juga penampilan hebat dari Rizky Ridho, lalu beberapa pemain juga tampil luar biasa sampai kram-kram semuanya. Jadi kelihatan betul faktor taktikal pertama dan kedua sebetulnya tidak beda jauh secara taktikal, tapi hasilnya memang beda. Karena kondisi yang membedakan. Karena kondisi yang tidak ideal di pertandingan pertama. Artinya begini, kalau Anda mengatakan seperti itu, kalau dalam kondisi yang ideal, maka dengan Australia pun kita bisa menang waktu itu. Harusnya. Kalau Indonesia berkumpul 4 hari atau 5 hari saja, seluruh tim sama, Patrick Kluivert ketemu dengan semuanya, dia bisa tahu semuanya, pemain, pergerakannya, determinasinya dalam latihan, nggak akan kalah Indonesia. Bahkan menang. Bisa menang. Bahkan bisa menang. Satu Artinya malam saya ketemu Jepang, Towel. Kalau Cina tadi Anda katakan bukannya seperti dulu, artinya lebih di bawah, Anda mengatakan itu ya. Meskipun kita nggak boleh underestimate juga. Tapi bahwa dengan Jepang bukan mimpi untuk bisa mengalahkan. Gini, dengan Jepang itu sebetulnya kalau Jepangnya belum lolos, ya dia masih harus berjuang, kita nggak akan menang. Gimana? Kalau Jepangnya belum lolos, dia masih harus berjuang, harus menang lawan Indonesia. Oke. Indonesia nggak akan menang. Ya. Gitu loh. Tapi dia sekarang? Dia sekarang udah lolos. Kemarin pun lawan Arab Saudi dia main setengah kopling. Ya. Setengah kekuatan lah gitu ya. Karena kan itu yang di Jepang adalah, di Jepang ada 20 pemain. Dan Jepang pasti lolos ya? Sudah lolos. Sudah lolos. Jepang sudah lolos. Dan itu kekuatan buat Indonesia melawan Jepang sebenarnya. Jadi bisa diambil keuntungan sepanjang Jepangnya memang tidak ingin memperlihatkan kehebatannya di Osaka. Oke. Ya kan? Itu ada 20 pemain Jepang mainnya di klub-klub elit Eropa. Nggak mungkin mereka panggilin semua. Bukan. Maksud saya kalaupun mereka bermain, mereka nggak akan force, nggak akan mengeluarkan seluruh kemampuannya, takut cedera lah. Ya kan? Karena sudah lolos ngapain? Dan nggak mungkin juga dipanggil semua? Pasti dipanggil semua sih. Pasti dipanggil semua. Pasti dipanggil semua. Gitu. Jadi Wataru Endo pasti dipanggil, Kaoru Mitoma semua pasti dipanggil. Tapi nggak akan mungkin full effort. Tapi mungkin mainnya tidak akan full. Yang kita harapkan kan sebetulnya itu. Mereka tidak bermain seperti Jepang. Jepang itu nomor 1 di Asia kan. Nomor 15 di dunia gitu loh. Jadi kita kalau ketika kemarin main di Senayan aja dengan full kekuatan mereka ya 4-0 lah gitu kan. Jadi kalau Jepang masih harus cari poin, mustahil menang lawan dia. Tapi sekarang terbuka karena Jepang sudah lolos kemarin. Ketika mereka menang lawan Bahrain 2-0 itu mereka menentukan lolos ke Piala Dunia. Jadi harapan kita sebetulnya menang lawan Cina, saya yakin menang. Yakin menang? Yakin menang. Sekali lagi saya yakin menang lawan Cina? Sangat yakin bahkan. Sangat yakin. Sangat yakin bisa menang. Kemarin itu kan lawan Cina kita kecelakaan aja itu. Kecelakaan gitu. Jadi boleh Anda katakan, kenapa Anda katakan sangat yakin melawan Cina kita menang? Kepada publik Indonesia, apa alasannya? Gini, Cina itu sebetulnya secara negara, dia maju pada seluruh cabang olahraga kecuali sepak bola. Gitu ya, itu diakui sendiri. Saya pernah datang ke Cina dan menanyakan sendiri kenapa. Gitu loh. Tapi memang mereka mengakui meskipun mereka pernah ke Piala Dunia, dibandingkan cabang-cabang olahraga yang lain, sepak bola paling ketinggalan. Nah, itu yang pertama. Kalau kita lihat penampilan mereka juga sebetulnya ketika kemarin berhadapan dengan siapapun,
hanya dengan Indonesia mereka bisa melakukan perlawanan. Selebihnya kan tidak. Gitu loh. Jadi main di GBK dengan atmosfer seperti GBK nggak mungkin lah Indonesia kalah atau bahkan seri, menang. Gitu loh. Nah tapi persoalannya memang harus dengan kepercayaan diri yang tinggi. Problemnya adalah mainnya tanggal 5 Juni Aiman. Oke, mainnya pada 5 Juni, main terakhir adalah kemarin tanggal 25 Maret. Oke. Kasusnya persis sama seperti Indonesia main terakhir melawan Arab Saudi tanggal 19 November 2024. Pemainnya terpencar-pencar, kemudian baru berkumpul lagi tanggal 19 Maret untuk bertanding tanggal 20. Nah jangan sampai kejadian lagi, ini tim yang sudah terbentuk chemistry-nya, kemudian mereka berpisah, dan harus berkumpul lagi pada H-3 atau H-4, ini harus keping-kepingnya harus disatukan lagi. Karena mainnya masih tanggal 5 Juni. Iya, iya. Ya kan, sementara jangan mepet lah gitu. Kevin Dix terbang pulang ke Italia, ya kan. Verdonk pulang ke Belanda, semua pulang ke Eropa. Hanya tersisa beberapa yang ada di sini. Dan kita nggak tahu apakah Kluivert dan timnya akan bertemu dengan pemain-pemain Indonesia yang ada di Belanda, nobody knows. Gitu. Jadi jangan sampai terulang kasus lawan Australia. Itu kan sebetulnya misteri yang tidak pernah terpecahkan ketika Kluivert ditunjuk pada tanggal 6 Januari. Ya kan? 6 Januari ditunjuk, akan bertanding tanggal 20 Maret. Saya bertanya berkali-kali, bahkan ketemu Erick Thohir saya tanya, bagaimana siasatnya? Karena memang masih ada 2,5 bulan, tetapi yang saya tahu pemain seperti Jai Eatsdes dan kawan-kawan itu pada weekend sebelum tanggal 20 Maret mereka kan masih tanding untuk klubnya masing-masing. Kapan mereka kumpulnya? Oh langsung ketemu di Sydney. Oke, langsung ketemu di Sydney. Terus dalam 2 hari bisa berlatih dan ini kan pelatih baru, kecuali pelatih lama ya. Kalau pelatih lama kan udah tahu. Kalau pelatih baru kan dia masih lihat, ini permainan benernya gimana, bukan di video loh. Dan jawabannya? Di lapangan dia determinasinya seperti apa, kontrolnya seperti apa, dalam situasi tertekan dia seperti apa. Kan Kluivert belum lihat. Waktu dia datang ke Jakarta setelah pertandingan melawan Australia baru kelihatan, oh ternyata di belakang itu harusnya Jai Eatsdes dan Rizky Ridho. Gitu loh, bukan dengan siapa tuh pemain baru itu. Pokoknya aneh lah kan di belakang itu formasinya gitu. Jadi memang 2 hari atau 3 hari bisa kumpul bersama, menurut saya perbedaannya besar, Aiman. Jadi bukan persoalan 2 hari atau 4 hari, itu pemain-pemain profesional semua gitu loh. Jadi kalau mereka berkumpul 3 hari atau 4 hari dapat tuh. Tapi kalau cuma semalam, pelatihnya Jose Mourinho pun nggak akan mungkin bisa gitu loh. Jadi lawan Australia itu ya harus jadi pelajaran dalam arti manajemen timnya ini gimana. Ini yang menurut saya melawan Cina nanti yang harus diperhitungkan karena kasusnya akan hampir sama. Mereka akan terbang ke Eropa, harus terbang lagi ke Jakarta kan. Itu penerbangan 18 jam gitu loh. Jadi baik, ya harus dipertimbangkan itu. Oke, nanti akan ada Exco PSSI, kita akan undang juga ke sini, nanti kita akan tanyakan apakah ini akan menjadi pertimbangan yang signifikan yang menurut Anda tadi betul bahwa ini bisa membuat bencana di kemudian hari dalam melawan Cina dan juga Australia. Isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa cangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan segera kembali. Bung Errol tadi sebutkan oke, optimis, jangankan Cina, Jepang pun lolos, Bung Rico Ceper juga, Bung Joy juga, sekarang saya tanya ke Bung Toel, Bung Tommy Welly, bahkan Coach RD juga demikian, silakan. Anda optimistis, Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Jepang timnasnya lolos, dan Piala Dunia kita raih. Iya, satu-satu ya. Ya. Saya tadi menyimak pembicaraan, banyak poin menarik sebetulnya. Ada review dari Coach RD secara teknikal, dari Errol juga. Ada soal Dragan Talazic, soal Cywar dan sebagainya dari Rico Ceper. Ada insight pertandingan Australia termaksud jet lag. Sebetulnya itu poin-poin yang
isu yang menarik. Cuman menurut saya masih random dan saya sangat khawatir misleading. Misleading? Misleading Dimana pemahaman. misleadingnya? Contoh, dengan kemenangan lawan Bahrain, apakah kita punya peluang lolos? Ya, kita menjaga peluang lolos mimpi kita ke Piala Dunia masih terjaga. Tapi apakah itu lewat ronde 3 yang sekarang, mendampingi Jepang, atau untuk bisa ambil peluang itu nanti di ronde 4? Secara perhitungan, kalkulasi angka dengan klasemen sekarang, saya lihat yang paling realistis adalah ronde 4. Jadi kita ambil antara... Mulai kapan tuh ronde 4? Ronde 4 perhitungannya September lah biasanya. 2025? 2025, karena kan Piala Dunianya 2026. Ya. Biasanya November itu adalah akhir dari kualifikasi. Selesai semua itu. Jadi perhitungan saya FIFA Matchday masuk di September, Oktober, November sisanya. Di luar yang ronde 3 selesai Juni. Gitu kan. Jadi kita masih punya peluang. Kalau bicara realistis itu incar ronde 4. Dengan caranya mengambil posisi nomor 3 di grup sekarang atau nomor 4 minimal. Kalau nomor 5 udah coret pasti. 5-6 ya gugur, udah selesai. Ya. Nah justru kemenangan kemarin itu menjaga peluang itu. Bentar, saya tanya dulu. Untuk 4 besar Indonesia optimis masuk? 4 besar yang sekarang? Iya. Menurut saya kita optimis dengan catatan lawan Cina harus menang. Oke, jadi 4 besar itu kalau nanti masuk Jepang, Australia, posisi sekarang kan Jepang, Australia, Arab, Indonesia. Ya. Kalau nanti katakanlah Australia mulus dan dia nomor 2 di bawah Jepang, mereka langsung lolos. Oke. Dari ronde 3 ini. Ya. Berarti tersisa Arab peringkat 3, Indonesia peringkat 4. Saya ngomong berdasarkan table klasemen sekarang. Ya. Nah, inilah yang akan nanti mewakili ke ronde 4. Oke. Dari grup kita ini, Dan dari grup kemungkinan C. besar seperti itu Anda prediksi? Saya berharap begitu. Oke. Dengan catatannya, syaratnya harus menang dari Cina. Oke, Tanggal 5 Juni di Indonesia. Lawan Jepang, dalam konteks sepak bola sejujur-jujurnya, kita nggak usah hitung poin sekarang. Kecuali entah Jepangnya berpikir kan udah lolos tuh. Waktu lawan Bahrain kemarin, pertandingan ke-7 aja dia udah menang. Matchday ke-7 kemarin. Dia panggilan pemain bulan Juni dia nggak panggil semua pemain terbaiknya. Jadi harus diingat Jepang itu orientasinya bukan sekedar lolos. Dia itu udah berpikir kalau misalnya 2018-16 besar, 2022 dia di mana, dia maunya perempat final. Misalnya dia udah berpikirnya di Piala Dunianya gitu, mindsetnya. Jadi bukan sekedar lolos. Yang main-mainnya pun kan di Liga 5 Liga Utama Eropa. Kubo di Real Sociedad, Mitoma Liga Inggris, Wataru Endo di Liverpool. Sebelumnya di Stuttgart Captain. Bayangin ada orang Asia main di Bundesliga di klub Stuttgart jadi Captain. Itu Wataru Endo. Jadi udah beda level mereka itu. Paham ya? Jadi kita boleh aja mimpi, bisa, tapi nggak boleh begitu ngomong bola. Nanti misleading buat orang yang nggak ngerti gitu loh. Seolah-olah ngasih apa? Janji-janji surga. Jadi yang paling realistis dengan 9 poin sekarang, lawan Cina harus menang. 3 poin gitu loh. Supaya jadi 12. 12 perhitungan saya dengan pergesekan Arab lawan Bahrain, Bahrain terakhir lawan Cina. Menurut saya kita masih punya peluang untuk lolos ke ronde 4. Untuk kita punya harapan mulai lagi dari nol. Entah nanti drawing grupnya sama siapa. Asal jangan sama Irak atau Jordania lah. Harapan saya nggak masuk bareng di situ. Tapi gitu Tommy, boleh saya potong? Silakan. Jadi kan tadi sebetulnya pembicaraan itu setelah lawan Cina kan lawan Jepang. Yes. Peluangnya gimana lawan Jepang? Kalau Oke. Jepang udah lolos, asumsinya ya dia mungkin nggak akan gaspol kan? Ya, nggak akan Tapi gaspol. tidak ada satupun sebetulnya sejak awal kita masuk di grup ini, tidak ada satupun manusia di Indonesia ini Ya. yang memperkirakan Indonesia akan lolos langsung. Tidak ada satupun. Ya, itu yang saya maksud supaya jangan misleading. Ya, prediksi Karena tadi terbaiknya kan dibuka posisi 4 atau posisi 3. Betul, tadi kan dibuka kita langsung lolos nih. Orang seakan-akan berpikir itu padahal tahapan formatnya nggak gitu. Yang bakal lolos langsung kan Jepang sudah. Kalau lihat posisi klasemen sekarang, Australia yang terbesar. Dan dia punya pengalaman memang, pemain lama. 2006, 10, 14, 18, 22 lolos terus Piala Dunia. Jadi yang kayak gitu juga nggak boleh dinafikan.
betul tadi Errol Iba, level kita sama kok sekarang. Pemain-pemain yang sekarang Indonesia, timnas Indonesia dengan naturalisasi ini sama Australia, betul. Sama. Cuma kan pengalaman main di panggung ini kan menang Australia. Kita diakselerasi nih. Sorry kalau ngitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama. Kualitas individu materi pemain sama dengan Australia 7. Tapi Australia 7 itu kan pakai jalan. Kalau kita kan pakai akselerasi, mohon maaf. Saya kasih pakai analogi ya. Maksudnya karena naturalisasi. Maka kita bisa di level ini. Karena, maka kita punya keyakinan cukup besar. Kita bisa menang lawan Cina. Kalau beberapa tahun lampau kita nggak bisa ngomong seperti ini gitu loh. Makanya kemarin waktu lawan Australia kan Joy bilang ini bukan Indonesia dalam konteks yang bisa utuh jelek gitu. 5-1 bukan. Karena secara taktikal itu progresif banget waktu lawan Australia. Lihat gak mainnya bloknya kalau ngepresnya di atas. Ketika bola di kanan diblok ke kanan sama pemain Indonesia. Tapi main gitu memang gak gampang. Tapi intinya berarti apa? Perubahan itu terjadi secara taktikal termasuk kemarin. Banyak orang misleading kalau main 3 di belakang ditambah 2 wingback jadi 5 itu akan negatif. Enggak. Tergantung pemahaman mainnya, prinsipal mainnya. Kemarin kan enggak. Ofensif kita. Walaupun main jadi 3 back lagi, 3 back center back kan. Itu loh maksud saya nggak pengen jadi pemahaman itu jadi dangkal, jadi salah, dipelintir. Karena ini zamannya kan. Ya, saya mau tanya, kesimpulannya menurut Tommy Welly ya, menurut Bung Towel. Untuk ke Piala Dunia masih cukup jauh perjalanan untuk Indonesia. Ronde 4 menurut saya. Iya cukup jauh itu kan. Artinya jauh itu menang lawan Cina. Kalau kalkulasi maksimal ambil 1 draw dengan Jepang di Osaka, ronde 4 kita. Ronde 4 kita. Fightingnya mesti panjang itu. Fightingnya mesti panjang. Artinya kalau kalkulasi waktu entah itu September atau Oktober kita harus 2 kali head to head final di ronde 4. Karena itu rencananya akan main home turnamen bukan home and away lawan dua kontestan lainnya. Coba dibayangkan gimana misalnya? Misalnya dari grup sana ada Qatar, ada Uni Emirat Arab. Dari grup sini anggaplah per klasemen sekarang. Arab Indonesia. Dari sebelah sana ada kalau nggak Irak Jordania, Oman. Berat-berat tuh. Berat. Irak kita di ronde 2 kan kalah 2 kali 5-1 di Basra, 2-0 di GBK. Yang waktu itu minta main sore, inget nggak? Main sore jam 4 ternyata yang kelereran kita. Itu Irak kita. 2-0 waktu itu dikelecehin. Di sana di Basra 5-1. Cuman dengan penambahan pemain yang ada sekarang yang seperti dinyatakan oleh Dragan Talazic, memang kualitas materi pemain Indonesia bertambah. Cuma waktu lawan Cina yang saya mau kasih lempar juga ke floor nih. Martin Paes nggak main akumulasi tapi oke lah ada Emil Audero. Marcelino Ferdinand akumulasi kartu. Jadi saya lihat bahwa problem di tim Indonesia adalah waktu pergantian pemain. Oke, sebelum kesana dulu, artinya begini. Artinya tadi sampaikan oleh Jadi Coach saya RD, optimis harus menang 3 optimis poin. ya, kita semua optimis. Tapi ada problem teknikal. Ya. Supaya maksud saya Coach RD nanti Jangan kasih elaborasi, angin surga. Errol Iba elaborasi gitu kan. Oke, jangan kasih angin surga. Siapa yang kasih angin surga? Kasih angin surga itu yang Jepang. Kalau yang Cina bukan angin surga. Tapi kalau Jepang kita pasti menang, nggak mimpi lagi. Itu masih angin surga. Oke, kalau Cina oke lah. Wataru Endo, realistis. Takeshi Kubo. Oke, Cina masih realistis. Oh sangat realistis. Oke, baik. Justru kepleset waktu kalah di Cina itu. Jepang itu masih berat. Apalagi nanti ronde keempat dengan Oman, Irak segala macam itu. Maksudnya nggak gampang juga. Nggak gampang juga. Jadi jangan kasih angin surga. Coach RD jangan kasih angin surga. Bung Errol jangan kasih angin surga. Bung Joy jangan kasih angin surga. Ada yang mau komentar soal ini? Silakan Coach RD. Yang pertama tentu saya juga setuju memang semuanya akan ada proses setelah kita akumulasi semua poin yang kita dapatkan di akhir grup ini. Baru kita nanti tahu apakah kita lolos atau tidak, itu setuju. Tapi yang saya maksudkan tadi adalah bagaimana peluang kita lawan China kan itu. Jadi peluang kita lawan China saya bilang bahwa kita punya kemampuan untuk menang. Dengan materi yang kita punya. Lalu dengan saya melihat adanya satu proses
atau progres dalam strategi yang dibuat dari pertandingan pertama ke kedua, itu saya punya keyakinan sekarang kita ada waktu dan saya yakin akan semakin saling mengerti, ada chemistry yang semakin membaik di antara pelatih dengan pemain. Termasuk dengan Jepang juga nanti? Iya, betul saya sampaikan ya. Karena kenapa? Karena jaraknya dekat kan nanti 5, 10 ya? 5 dan 10. Okay. Ya. Dan Juni. Saya sih sepakat memang kalau kita kalkulasi, hitung-hitungan di atas kertas ya, apalagi kemampuan Jepang memang sudah berbeda. Kita pasti akan bilang oh kita nggak mampu gitu loh. Tapi sebagai seorang pelatih, sebagai seorang yang harus selalu memberikan motivasi kepada pemain, itu nggak boleh kita bilang oh nggak bisa. Jadi kita harus selalu bilang. Tapi kan bukan pemain, ini kan publik. Betul. Betul, dan toh ini nanti harus didengar sama masyarakat bahwa kita tuh harus penuh dengan optimisme gitu loh. Jadi bukan memberikan satu gambaran angin surga, beda ya. Jadi kita memberi motivasi, oh bisa. Tujuan kita adalah untuk membangun semangat kita untuk kita punya keyakinan. Jadi berbeda ya dengan kita, oh kita pasti akan lolos. Jadi maksud saya bukan seperti itu. Ya, tapi pertandingan lawan Cina kita yakin kita bisa. Lawan Jepang kenapa tidak bisa? Kita coba ya. Karena toh juga Jepang tentu nggak harus saya sampaikan. Oh Jepang kan sudah pasti lolos. Dia akan main pasti tidak melatih dan sebagainya. Itu cadangan lebih susah kalau yang main cadangan. Bisa jadi lebih susah. Karena pasti dia akan punya motivasi main untuk menunjukkan diri bahwa saya punya kemampuan juga nggak kalah dengan yang pemain inti. Oke, jadi kalau kalkulasi makanya dengan posisi sekarang maka di sisa 2 pertandingan Juni berapa sih angka maksimal yang bisa kita ambil poin 4? 4 poin. Jadi sekarang kan 9. Sekarang 9. Tambah 4 lagi maksimal. 4 itu adalah menang dari Cina 3 poin, draw dari Jepang. Itu kan sangat bisa diukur gitu loh. Enggak cuma lawan Jepang, enggak inferior juga. Karena ini bisa dihitung nih berarti ya. Kalau sekarang 9 poinnya, nanti ke depan itu ya 4 lah ya, 4. Ya anggaplah 4, 13. Siapa yang kira-kira bisa samain 13? Sekarang kan Australia 13 ya. Ya. Katakanlah Australia di 2 pertandingan lagi masih dapat. Jadi makanya yang paling realistis peringkat 3 dan 4 kita amankan. Artinya kita belum ke Piala Dunia supaya itu yang saya maksud nggak misleading. Mimpi itu terjaga sampai saat ini, iya karena kemarin menang lawan Bahrain. Tapi mimpi itu masih harus diperjuangkan dengan cara itu tadi supaya kita bisa berjuang di ronde 4. Saya sepakat sama Towel kalau maksimal 4. Karena kan 4 lagi nambah. Nambah 4 dari 9. Sekarang 9 kan Tom? 9. Jadi saya sepakat sama Tom. Jarang saya sepakat sama Towel. Nah saya mau nambahin yang Joy tadi. Kan ada kekhawatiran tadi 5 Juni. Jadi gini. Ada benarnya. Saya lihat ada perbedaan dalam sisi intensity. Mungkin kebugaran. Saya mau katakan mungkin. Karena saya bukan orang di dalam technical di tim. Yang saya dapat informasi ternyata jet lag dari Eropa ke sini itu lebih capek, lebih berat dibandingkan jet lag kita ke sana. Katanya kata orang-orang yang berpengalaman soal perpindahan penerbangan itu. Jet lag dari sana. Pemain-pemain itu betul kumpul hari Selasa, main hari Kamis di Australia. Ada hanya 2 hari kan ya. Makanya saya ngelihat kok ada perbedaan kemarin sejak awal di luar motivasi dan sebagainya. Intensitinya tuh gridnya tuh agak beda tuh sejak main. Jadi waktu habis kalah dari Australia tanggal 20, 21 paginya kan private jet pulang. 21, 22, 23, 24. 4 hari aja istirahat tuh beda. Beda kebugaran. Jadi itu faktor. Kita bicara sepak bola yang sehat. Kita bicara objektivitas, kita bicara soal lebih mengerti sepak bola. Oh ada faktor itu, ada faktor itu. Bukan tiba-tiba muncul hashtag gitu kan. Saya mau ingin sepak bola yang lebih sehat ngobrolnya. Itu kan faktor semua. Ada perubahan teknikal, lebih balance lah bahasa awamnya sih. Lebih seimbang. Pelupesi main bagus sekali. Mungkin dia nggak disorot hari-hari ini. Tetapi dia berperan besar seperti Ceper tadi bilang memberikan sebuah analogi Puskas kata iya dia itu platformnya yang bisa menetralisir. Ingat gak gol pertama itu dia ambil intercept bola, dia dengan sederhana kasih bola ke HY yang taruh bola ke Marcelino
dorong bola, terupas kepada oleh Romeni jadi gol. Itu proses gol. Di situ ada Pelupesi. Jadi peran itu, perubahan-perubahan itu penting. Itu satu hal. 5 Juni semoga harapan saya para pemain itu udah selesai di Mei semua. Di Mei selesai itu. Yang main-main di klub Belanda selesai. Di Serie A juga selesai karena nggak main di Liga Champion kan. Maksud saya nggak masuk ke semifinal Liga Champion gitu. Kan nggak ada ya. Nggak ada yang main di semifinal Liga Champion. Jadi mudah-mudahan Mei akhir itu sudah selesai. Persiapannya bisa lebih, hitungan harinya lebih lama. Ketimbang yang seperti di Sydney. Dan itu pasti dipelajari oleh PSSI tidak mengulang kembali. Saya sih optimis karena Mei selesai. Mei minggu ketiga rata-rata selesai. Kecuali kalau yang main Juni itu yang main Liga Champion. Itu pasti pada masih main. Yang main di Liga Champions. Kalau selesai artinya kesini semua dong? Ya artinya kumpulnya bisa lebih lama menjelang lawan Cina. Itulah juga faktor yang bisa dianggap memperbesar peluang 3 poin gitu loh. Dan Jepang juga termasuk karena kan cuma beda 5 hari. Ya makanya kan. Cuma lawan Jepang secara sepak bola kita harus realistis. 1 poin aja hebat gitu loh. Tetap harus target seperti Coach RD gitu loh. Tapi saya kalau sebagai awam saya hitungannya 3, 12. 12 Arab sama Bahrain pukul-pukulan. Atau draw lah mereka gitu loh. Jadi kita masih aman di posisi antara 3 dan 4. Jepang 1 poinnya udah hebat. Anda setuju? Kalau saya lihat seperti seri aja udah hebat gitu kan. Saya sependapat dengan Bung Joy dan Coach RD. Saya sebagai pemain mudah-mudahan pemain cadangan yang main. Tapi lebih berat karena mau menunjukkan kemampuannya full. Pemain cadangan juga mau menunjukkan diri dia bahwa dia pantas main. Nah, itu menurut saya. Tapi untuk pemain seperti kata Coach RD haram sebelum bertanding udah kalah. Apapun fight wasit tiup baru kita lihat papan skor. Oke, kita kalah. Itu. Saya setuju dengan itu. Tapi Anda setuju nggak dengan Bung Towel? Dengan Jepang, kalau dengan Cina kita nggak isu lah ya. Dengan Jepang, seri aja udah luar biasa. Yes, saya realistis. Walaupun pemain cadangan yang main, tentu kata Coach RD, saya pun begitu. Pemain pasti, saya cadangan mau main timnas nih. Dikasih pemain inti, pasti saya ingin tunjukin bahwa saya layak. Dan itu kadang kekuatan juga untuk pemain cadangan. Tapi realistis dapat poin 1 sudah, alhamdulillah. Jadi dengan poin menang dari Cina mudah-mudahan ya, kita berdua sama-sama. Lalu kemudian seri dari Jepang, 4 poin. Itu modal yang luar biasa untuk bisa menuju ke Piala Dunia 2026. Yang ronde keempat dulu nanti. Dan jangan lupa kalau nambahin, Jepang ini salah satu negara Asia yang punya adab dan etika kan yang cukup baik lah. Santun gitu ya. Jadi mudah-mudahan dia punya filosofi begini. Siapapun gitu buat orang Jepang, membuat orang lain senang, bahagia itu pahala. Mudah-mudahan pahala deh. Dia jadi tuan rumah yang baik. Beda itu kan Indonesia. Beda ya. Dia punya tuan rumah yang baik. Ya udahlah, kita punya hubungan kerjasama bilateral, banyak investasi kerjasama. Udah lu nggak malu juga kok. Pasti jangan ke Jepang draw aja lah, draw. Ke Bahrain dan ke Arab ngasih Indonesia menang tuh pahala itu masuk akal. Gitu ya. Iya ya mudah. Saya benar sama Om Joy sama Om Towel. Betul kalau saya selalu menganut juga gini. Ya Indonesia lawan Argentina juga optimis. Geber. Cuman itu jangan kesampingin realistis. Betul. Bola itu bunda. 2 kali 4-5 iya. Kan begitu toh. Wasit sama apa. Emang kita bukan lawan alien apa gitu. Cuman Indonesia Argentina. The best team gitu. Menang. Bisa. Tapi jangan realistisnya jangan kesampingin. Yang logik-logik aja lah. Menurut saya itu jangan takutnya gue bombastis banget. Ya kalau perlu kita mati di lapangan iya kalau pemain. Nunjuknya ke sini. Oh nggak tahu ke sana. Di sini nggak ada teman saya. Sini bombastis, sini realistis. Saya mau katakan itu. Iya. Kalau saya Errol bombastis, Bung Towel realistis. Saya nunjuk ke situ aja mendingan. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami Rakyat Bersuara. Setelah acara Rakyat Bersuara ini kita akan saksikan sama-sama siaran ulang antara Indonesia dan Bahrain yang golin masih sama pasti ya nanti ya oleh Romney ya. Iya.
Oh, gitu. Makanya kata sebentar kalau nama tuh kan doa. Saya bilang orang tua itu. Makanya nama tuh harapan. Rome, nih gol nih Rome nih. Makanya kan Marceli, no. Elia, no. Eliano 2 kali gitu. Ya mungkin. Kalau gitu sekalian closing statement deh, Bung Riko, silakan. Cocok logi ya. Harapan sama optimis harus. Tadi malam saya tidur pules banget. Biar kata pulang tengah malam dari GBK. Bedanya waktu tanggal 20 itu puasa seret banget kalah dihajar 5-1. Karena mau jelang bedu kan. Tapi optimis saya sependapat. Ini bicara optimis pesimis harus poin 3 atau ya antara 3 sampai 4 udah maksimal. 3 Cina kita sikat di sini. Saya lihat di sana juga kayaknya nggak maksimal. Cina kita menang. Ya. Jepang kita seri. Maksimal banget draw. Oke. Mau cadangan nggak ada urusan itu. Dan mudah-mudahan kalau lihat materi kayak main Cina kemarin di sana. Perubahannya menurut saya nggak terlalu signifikan lah. Dengan materi kita yang sudah beruji coba di pertandingan resmi. Uji cobanya kan kita lawan Australia lawan ini. Jadi lebih ngeblend menurut saya udah ketemu. Udah nggak berani bongkar pasangnya terlalu yang gimana-gimana. Tinggal waktu yang agak jauh aja kali Maju Nik atau Om Anton tadi, Om Joy tadi bilang. Gimana ngumpulin lebih cepat. Pemain itu jaga kondisi situasional. Tapi lawan Cina optimis lah. Bahkan menangnya bisa lebih dari 1 feeling saya. Tebakan kemarin 1-0 Bahrain, ya 2-0, 3-1 bisa lebih optimis. Ke depan untuk Piala Dunia 2026 sangat optimis. Sangat optimis dan saya tetap bernazar. Kok agak lemes sih? Ya tetap optimis. Saya bahkan masih bernazar. Umpama sampai lolos saya akan gundul. Kalau lolos. Bukan ronde 4 ya. Sampai lolos kan ronde 4 nanti perjalanan. Rico Ceper akan gundul gitu ya. Ya betul. Kalau ronde 4 ya berjuang aja dulu mirip sampai September dong. Gitu ya. Mirip wasit yang waktu itu bukan? Alkaf ya. Lebih cocoknya lebih ipin. Jangan bawa-bawa gundul lah, jangan bawa-bawa gundul. Ya mudah-mudahan tetap doa dan salut terakhir untuk supporter Indonesia yang tetap semangat sampai akhir semalam. Para itu. supporter. Keren. Silakan. Werol. Sepak bola bukan di atas kertas dan juga bukan di classroom. Sepak bola di lapangan hijau. Siapapun lawannya, tetap fight sampai peluit akhir dibunyikan. Garuda di dada, tetap jaga mimpimu untuk lolos Piala Dunia. Oke. Dan sangat-sangat optimistis. Indonesia punya peluang yang sangat besar kali ini untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Sekecil apapun harus optimis, tetap fight. Meskipun di depan ada banyak yang menghadang, mesti dalam tanda kutip perang untuk menuju ke Piala Dunia. Karena ada banyak sekali halang rintang yang ada. Cobaan harus dilewati. Dengan begitu kita tahu bahwa kita siap. Dan kita siap juga untuk 2026 Piala Dunia. Siap. Punya keyakinan yang sangat besar. Sangat. Bung Anton silakan. Saya mau melompat jauh. Silakan. Bayangkan saya putaran 4 lolos. Lawannya nanti Irak lah, Oman. Kita lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia lolos melalui kualifikasi kita ke Piala Dunia. Hebat nggak? Luar biasa. Hebat nggak? Saya tanya dulu, hebat nggak? Flor, saya tanya, hebat nggak Indonesia? Banget. Oke? Hebat. Ya kan? Kita setara sama Jepang. Ya kan? Kita setara sama Jepang. Tapi apa benar hebat kita? Apa benar hebat? Coba Indonesia lolos ya. Saya 2026 kita lolos ke Piala Dunia. Lalu orang Malaysia, orang Thailand semua datang ke sini pengen belajar. Bagaimana Indonesia membangun sepak bola. Ternyata Liga 1 kita gitu-gitu aja. Ini saya challenge nih. Saya challenge pemikiran kita. Lewat sebuah, ini kan bukan angan-angan kita bisa ke Piala Dunia. Peluangnya besar, ya kan? Tapi kalau kita ke depan, apakah kita mau terus dengan begini? Artinya, saya tanya sendiri ke Pak Erik sampai kapan Anda melakukan naturalisasi, mengambil pemain diaspora? Sampai kapan? Saya tunggu kata-kata itu sebenarnya ya. Dari Anda. Ya kan? Saya tidak mempermasalahkan legalitasnya, tidak. Mereka legal, mereka sah bermain untuk Indonesia. Tetapi di dalam negeri ini ada ribuan, jutaan anak-anak yang punya talenta yang sama, yang ingin juga menjadi pemain tim nasional. Ya kan, karena pemain tim nasional itu kalau buat pemain bola, tanya Errol, tanya Rahmat Darmawan, adalah opus corona. Apa itu opus corona? Itu mahkota. Mahkota tertinggi seorang pemain bola itu menjadi pemain tim nasional. Ya kan? Tapi apakah mereka ini yang jumlahnya jutaan, talenta-talenta terbaik
di Indonesia ini, apakah mereka masih punya kesempatan untuk menjadi pemain tim nasional? Kalau Anda, Pak Erick Thohir, terus melakukan pembinaan seperti yang sekarang, mengambil pemain-pemain binaan dari Belanda, ya kan? Kesempatan apa yang diberikan, investasi apa yang diberikan oleh Pak Erick Thohir dan kawan-kawan kepada ribuan jutaan anak-anak talenta Indonesia. Karena mereka nggak dapat kesempatan yang sama seperti oleh Romeni, seperti Verdong, seperti siapapun yang ada di tim nasional sekarang. Nggak ada investasinya PSSI. Tidak ada investasi yang betul-betul mapan untuk pembinaan usia muda. Nggak ada. Ya kan, itu saya challenge. Kita hebat lah, ke Piala Dunia bisa kita. Saya yakin bisa. Tapi setelah itu apa? Apa kita sehebat Jepang? Jepang itu sekarang pemainnya 20 ada di top Eropa. Indonesia juga ada di Eropa semuanya, tapi bukan binaan PSSI. Ya kan, tidak salah. Tapi apakah kita mau begitu? Coba Anda lihat statuta FIFA di pembukaan. Tugas utama federasi anggota FIFA adalah membangun sepak bola di dalam negeri supaya setara dengan persepak bolaan dunia. Itu jelas. Dan apa yang dilakukan PSSI kan tidak sesuai. Saya challenge, saya tantang pemikiran itu. Ada yang berbeda dengan Bung Joy? Bung Riko, gak apa kalau Anda mau mengatakan sesuatu? Silakan. Udah singkat. Iya lagi, sama bener. Sama betul. Jadi setelah ini selesai ya udah terus yang generasi banyak jutaan SSB bertebaran kelompok usia pembinaan kompetisi muda. Terus gimana nih kalau stop umpama Bapak Ketua Umum selesai. Terus yang ini selesai. Oh iya terus menyisakan the next generationnya apa nih? Peluang-peluang tadi investasi. Anda sepakat ya? Iya. Anda sepakat juga? Sebagai pemain saya setuju juga. Karena saya pikir di satu sisi naturalisasi bagus untuk timnas kita. Tapi jangan-jangan gara-gara ini bisa membunuh juga mimpi anak-anak Indonesia. Kan bisa akselerasi, bisa mempercepat. Nanti kemudian menularkan seperti transfer of knowledge misalnya. Agak waktu yang lama. Perlu waktu yang lama. Sekarang satu aja anak kita, Marcelino. Mudah-mudahan transfer tadi knowledge-nya untuk pemain bisa ya. Kan di pelatih juga nggak ada rombongan pelatih Indonesia. Bagi ke asistennya. Oke. Kalau saya jangan lupa itu diperhatikan. Oke. Satu hal oke, akselerasi, tapi basicnya, dasarnya jangan dilupakan. Luar biasa. Ini kita di challenge ya, ditantang oleh Bung Joy. Terima kasih Bung Joy. Ada yang mau sampaikan lagi? Gini, karena saya waktu dalam satu kesempatan yang sama ada Towel juga saya bilang. Saya juga, saya membina ratusan ribuan anak-anak usia muda di Jabodetabek lewat Liga Kompas dan IJSL. Mereka punya mimpi yang sama, pengen pakai Garuda di dadanya gitu loh. Saya tanya ke Pak Erick Thohir dalam pertemuan tanggal 20 bulan lalu di Jakarta. Saya tanya ke Pak Erick Thohir, Pak apa investasi yang Anda berikan kepada anak-anak ini? Apa? Dari PSSI itu apa? Gitu. Nggak ada. Ya nanti kita akan perhatikan. Tapi apa? Nggak ada. Sampai sekarang tidak ada satupun terucap dari PSSI ingin membuat apa. Karena pembinaan usia muda kan sebetulnya nggak ada. Yang namanya EPA itu kan sebetulnya semu. Ya kan? EPA yang punya Persija dan semua yang ada di Liga 1 itu kan ngambilnya dari anak-anak SSB. SSB-nya dapat apa? Nol. Nggak dapat apa-apa. Yang bina mereka. Yang ngaku adalah tim-tim Liga 1. Oke, baik. Baik, ini masukan yang sangat luar biasa. Makasih Bung Joy. Bung Towel, silakan. Iya, hal senada sebetulnya sudah saya sampaikan sejak 2023 dan karena itulah saya dibully habis-habisan karena dianggap anti naturalisasi. Ketika saya mengomentari bahwa formasi 9283 101 itu bukan soal rasisme, bukan. Bukan mau membedakan diskriminasi, naturalisasi dan lokal, bukan. Saya mau mengingatkan tentang membangun sepak bola, membangun tim nasional. Bedakan dengan frasa membentuk tim nasional. Karena positioning saya cuma sebatas itu, bisanya sebagai pengamat bola. Mengingatkan proses membangun sepak bola. Dalam konteks akselerasi, dalam konteks keputusan elit petinggi sepak bola PSSI sah-sah aja. Tapi itu tadi jangan dilupakan itu kan. Yang tadi itu tadi football development dan sebagainya.
Kenapa? Karena ada ekses yang terjadi 2 tahun belakangan. Menurut saya dalam tanda kutip local pride itu direndahkan, bukan cuma pemain tapi juga pelatih. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan sehari-hari di media sosial, local pride pemain itu direndahkan. Fisiknya jelek, nggak ada gizi, passing aja nggak bisa. Pelatih kita nggak dianggap nggak bisa. Kita tahu masih kurang, tapi saya juga tidak pernah merendahkan teman-teman. Sejak Errol Iba main, saya hafal bek kanan dia, saingannya Ismet Sofyan. Kalau mau keras temennya, sahabat karibnya di depan, Eli Eboy. Coach RD saya ingat sejak di Persikota gitu kan. Oke, sekarang balik. Semalam saya bangga sekali sama yang namanya Rizky Ridho dan Marcelino. 9-2 formasi starter 11 pemain Indonesia 9-2 kemarin. Dan saya bangga sama Rizky Ridho sama Marcelino. Luar biasa saya bangga. Rizky Ridho interceptnya keren. Orang bilang Rizky Ridho bagus karena J.I. Jazz. Sebetulnya juga J.I. Jazz bagus karena Rizky Ridho. Interceptionnya bagus. Aduh luar biasa. Ada satu penyelamatan dia heading di depan gawang dia save kan sehingga kita nggak kebobolan. Rizky Ridho. Luar biasa. Jadi apa yang saya mau bilang dengan Rizky Ridho dan Marcelino, bakat-bakat kita hebat. Sebetulnya bakat-bakat kita hebat. Bahwa kita perlu kerja rumah, akselerasi, membenahi kerja keras, iya. Kita butuh itu. Kompetisi kita butuh diperbaiki, professionally kita. Jadi 2 orang itu melegakan karena apa? Jangan lupa lo bakat kita hebat. Dan tahu romantisme saya waktu lihat semalam. Kalau saja Boas hadir pada saat ini di era kehebatannya. Widodo Ceputra hadir saat ini di era kehebatannya. Dia main di belakang Ore Romeni. Boas di sebelah kiri di posisi Ragnar. Widodo di posisi Marcelino. Catat omongan saya, ngayal saya waktu nonton. 3-0. Masing-masing bikin 1 gol. Boas sebelah kiri di era kehebatannya Widodo. Yang saya mau bilang bukan lagi halu, bukan. Artinya saya mau bilang kita punya bakat yang luar biasa loh. Kenapa? Karena waktu pergantian Ragnar dan Marcelino kelihatan ada penurunan bobotnya. Ketika Marcelino diganti Eliano Reinders kelihatan. Ketika Ragnar diganti oleh Rizky Kambuaya kelihatan. Saya nggak bilang Rizky Kambuaya jelek. Saya mau bilang dia bagus, cuma dia kesempatan bermainnya kurang. Makanya tadi saya lempar isu lawan Cina, Marcelino nggak main loh. Siapa pertanyaannya? Eliano Reinders. Saya terus terang deg-degan, khawatir. Makanya Rizky Kambuaya bisa nggak? Bisa harusnya. Cuma dia menit bermainnya kesempatannya kurang. Bukan gak jago. Kemarin lihat dia flashing kayak Modric kaki kanan ke Eliano Reinders. Itu keren banget asis. Cuma kagak gol. Gitu loh. Maka romantisme saya sepak bola waktu nonton itu terus terang aja. Ngayal. Saya cuma mau bilang di balik khayalan saya. Bakat kita itu luar biasa. Bahkan Rizky Ridho kan fantastis. Fantastis itu. Main. Nah sekarang ngayal. Peluang Indonesia lolos, ya lewat ronde 4 feeling saya. Prediksi saya, lolos Piala Dunia. Lewat ronde 4. Lewat ronde 4, oke. Syaratnya saya berharap drawing ronde 4, satu grupnya kita sama Oman, sama Uni Emirat Arab. Dan kita menang dari dua-duanya, atau menang dan draw, kita juara grup, kita lolos Piala Dunia. Jika itu keinginan semua orang yang hanya mau lihat itu. Oke, PR yang lain tentu tadi sudah dimasukkan, dan ini menjadi catatan juga, pasti. Ya, football development. Oke, silakan terakhir Coach RD. Baik, saat ini kita dihadapkan pada satu pekerjaan rumah yang ada di depan mata. Bagaimana menyelesaikan, menuntaskan target untuk pertama kali Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ini target. Dan saya pikir dan pintunya sangat terbuka lebar. Pintu itu saat ini ada ya, dan tinggal kita bagaimana memanfaatkan situasi ini untuk betul-betul fokus ya, konsentrasi semua yang terlibat di dalam tim ini untuk fokus di pertandingan sisa. Dan kita semua tahu bahwa program akselerasi ini kita semua berharap tidak hanya untuk tim nasional saat ini, tapi juga
berkembang juga untuk youth development. Bagaimana program akselerasi dilakukan, bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk semua. Karena memang program yang dilakukan oleh pemerintah pusat sejauh ini terlihat memang hanya mengedepankan kepada penyiapan infrastruktur untuk tim-tim utama atau tim Liga 1. Tapi lapangan-lapangan latihan di setiap daerah memang terasa belum begitu signifikan keberadaannya. Dan masih butuh lagi lebih banyak lagi. Kemudian juga pengembangan usia muda dengan menggelar kompetisi di kelompok umur dengan lebih baik lagi, lebih teratur lagi, dan juga program akselerasi untuk tim pelatih. Kita semua tahu problem kita. Hanya kita saatnya juga kadang harus menunggu dan mendukung program ini. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah sangat lama sekali merindukan satu prestasi yang mudah-mudahan dengan prestasi yang dirancang sedemikian ini bisa membangkitkan motivasi untuk menjadi semangat buat generasi muda, ya. Dan itu yang sekarang menjadi tantangan. Nah, kalau sampai nanti kemudian kita akhirnya lolos tapi tidak juga mengabaikan atau tetap mengabaikan keberadaan para pesepak bola kita mulai dari youth development sampai kemudian mereka bermain di Liga Indonesia, tentu ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar buat kami, ya. Jadi intinya kita fokus bagaimana menyelamatkan tim ini bisa lolos. Yang berikutnya adalah tentu kita juga harus berbenah untuk lebih baik lagi, dan sementara sambil menunggu tim ini lolos, insya Allah lolos, ya. Kemudian kita juga harus memberikan kesempatan tentu kepada pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia ini untuk mereka bisa membawa nama Garuda. Caranya bagaimana? Memberikan kesempatan mereka untuk tentu bermain untuk tim nasional, menghadapi beberapa event turnamen regional. Contoh seperti Piala AFF atau SEA Games. Banyak latihan, banyak sparring partner. Kesempatan mereka bisa dapatkan dan setelah itu mereka bisa masuk ke tim. Dan kita mampu untuk itu. Bahwa akselerasi adalah quick wins. Yang kemudian memunculkan motivasi. Tapi jangan pernah melupakan pembinaan dari bawah. Itu pesan penting. Bahwa akselerasi dan naturalisasi terjadi. Bahwa motivasi itu yang kita harapkan. Tapi pembinaan sekali lagi harus sangat 3 kali kita perhatikan. Dan Indonesia terus maju, Garuda di dadaku, tembus Piala Dunia. Kita sebutkan amin sama-sama. Dan kita berdoa sama-sama, Indonesia tembus 2026 Piala Dunia. Ini untuk kedua kali, ya. Pertama kalinya bahkan. Di awal waktu itu kita sempat. Hindia waktu itu tidak dihitung Indonesia. Tahun tim 1938 negaranya namanya Hindia Belanda. Maka perwakilan Hindia Belanda, ya, Indonesia sebenarnya. Tapi kita dijajah Belanda waktu itu. Kita belum, kita merdeka 45. Iya, 30. Tapi orang-orangnya kan orang Indonesia waktu itu kan? Campuran. Campuran juga, sekarang campuran juga soalnya. Yang nanti, maka kalau dengan nama Indonesia, maka ini pertama kalinya masuk ke Piala Dunia. Kita berdoa sama-sama dan kita yakin sama-sama, dan ini menjadi motivasi kita, dan ini menjadi pengembangan tonggak sepak bola Indonesia ke depan. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Hidup Indonesia, hidup Garuda.